Yo guys, kembali lagi di channel Pangton Crypto. Sudah lama ya, untuk beberapa hari ini saya tidak update video. Dan untuk kali ini saya update video untuk Brace Token ya. Kali ini untuk Brace Token kita langsung aja lihat di CoinMarketCap dulu. Untuk di CoinMarketCap untuk harga global menyentuh di 4833 ya, kepala 48. Ada penurunan sih ya. Kemarin tuh Bitcoin lagi naik ya, tapi untuk Brace Token ini malah turun. Nah, kalau untuk market cap sendiri menyentuh di angka 193 juta dolar ya. Dan ya ini naik turun. Wah, ini kenceng banget berarti ini ya. Ada pergerakan yang cukup lumayan kenceng ya. Ini 191, tadi 193. Nah, ini kayaknya agak lumayan kenceng. Ini harus waspada guys. Ini kayaknya bakal perang antara mau naik kayaknya ya. Kalau untuk volume sendiri turun 35,49%, menyentuh di 1,7 juta dolar. Nah, tidak ada berita untuk BitGert ya atau Brace Token ini yang perlu saya bahas. Kita langsung aja di chart. Nah, kita langsung lihat chart untuk di time frame daily ya. Untuk kemarin itu menyentuh di harga paling bawah itu di 35. Wow. Menghasilkan shadow yang cukup panjang sekali ya. Wow. Tapi cukup bagus, closingnya masih di atas garis biru ini ya, apalagi di abu-abu ini ya guys ya, di abu-abu ini. Dan sekarang candlenya hijau untuk hari ini, dan ada kesempatan juga untuk naik guys. Nah, mantap jiwa. Untuk yang koin-koin yang lainnya itu sudah pada naik, cuman untuk Brace Token sendiri belum naik. Mungkin ada kesempatan yang mungkin mau ambil token ini, tapi saya tidak menyarankan, yaitu karena risiko ditanggung sendiri guys. Dan kalau kita lihat di mana untuk indikator stokastik sendiri ini juga sudah di atas ya. Kemarin sempat naik, ada pantulan sempat di atas, dan entah ini mau stay di atas atau bakal turun ya. Tapi kalau untuk stay di atas masih ada kesempatan lagi untuk naik, untuk mencoba testing di area mungkin EMA 50 ini dan garis biru ini ya guys ya, di kepala 50-an lah atau 51. Nanti ya endingnya bakal di sini, karena di sini juga ada resisten terdekatnya. Oke. Saya gambarnya coret-coretan ya. Nah, kalau untuk di time frame daily seperti ini menghasilkan shadow yang cukup lumayan panjang ya, 2 candle ini guys. Dan kita lihat aja untuk di mana time frame 4 jam, karena kita sudah lama banget tidak melihat time frame di 4 jam ya. Oke, di time frame 4 jam kalau kita lihat di mana untuk Brace Token ini sudah cukup bagus ya, merangkak naik dan langsung dihantam ke bawah 2 kali ya guys ya. Tapi harganya tetap stabil, stay di atas garis abu-abu ini ya. Dan sekarang stay di atas garis abu-abu ini ya. Stay di sini. Nah, 3 candle closingnya di sini, dan cukup bagus. Lagi tidak closing candlenya di bawah garis biru ini sih ya. Dan sekarang di kepala 45 ini kita lihat di trading view di exchanger Get.io. Oke. Dan kalau untuk di time frame 4 jam sendiri itu masih di bawah EMA ya guys ya, EMA 200 ataupun EMA 50. Dan kalau kita lihat dimana untuk BitGert ini cukup ada tantangan yang cukup menarik, karena di sini juga ada resisten yang sebelumnya support, yang ini harus dilewatin dulu ya. Paling tidak di kepala berapa, di kepala 4 berapa, kepala 45, kepala 455 lah ya. Ini harus di breakout dulu sebelum breakout area EMA ya, karena ini time frame karena ini resisten yang paling dekat ya, harus breakout ini dulu. Tapi dimana untuk Brace Token sendiri guys, nah di sini juga ada gap ya. Di sini juga ada gap, sorry guys. Di sini juga ada gap, mungkin akan mantul ke atas ke area sini sekitaran 46 sampai 47 ya. Mungkin ya, kemungkinan besar bakal mampir ke sini lalu turun lagi, atau malah di breakout ke atas ya. Akan testing, mungkin bisa testing di area EMA 200 ataupun di garis ini. Nah, itu yang mungkin yang jadi referensi, yang jadi patokan saya ini untuk
Dimana untuk kita lihat di coin market cap sendiri, koin-koin yang lain itu kemarin sudah ngepam ya, bukan ngepam sih, ada kenaikan harga ya, apalagi BNB. Kalau BNB ada good news ya, dan Dogecoin juga, dan untuk Bitcoin juga kemarin sempat ada kenaikan ya, cukup lumayan. Cuman untuk Brace Token sendiri belum ada kenaikan ya, hanya sedikit sekali kenaikannya. Mungkin bisa lebih naik lagi, tapi paling tidak untuk Brace Token ini bisa bertahan di area garis abu-abu ini ya. Ini kalau kita lihat ini sudah menunjukkan harga diskon. Oke, kalau kita lihat di sini seller itu sangat agresif dan pelan-pelan menghilang, guys. Ya. Walaupun ada beberapa yang buang barang di sini, entah siapa itu, tapi harga langsung naik. Dan kalau kita lihat untuk volume ya, untuk volume di sini merangkak naik ya guys ya, dan langsung turun juga sih, langsung turun. Dan saya harap ini bakal naik lagi sih ya. Kalau volume ini masih sedikit guys, volume masih sedikit, belum ada tanda-tanda ya. Dan kalau untuk stokastik sendiri juga sudah di atas, kalaupun masih stay itu berarti bagus, stay di atas itu bagus sekali ya. Nah, mari kita langsung aja dimana untuk di time frame mingguan guys. Nah, kalau di time frame mingguan seperti yang kita bahas kemarin, untuk Bitgert saya lebih suka kalau untuk Bitgert turun dulu aja, mungkin ya bisa jebol area ini yang biru ini. Paling tidak bisa menjebol area ini lah ya, kembali di area sini. Kalau saya ya, kalau keinginan saya, bukan menurut saya, keinginan saya, mungkin banyak yang serok di area sini, dan pas banget timingnya. Banyak yang serok karena harga sudah diskon besar-besaran, dan akhir tahun juga pasti banyak demand, dan itulah bahan bakar untuk ngepam lagi ke atas gitu. Nah, keinginan saya seperti itu. Tapi kita tidak tahu untuk market kedepannya seperti apa, walaupun diprediksi kayak atau dianalisa masih abu-abu guys, tidak ada yang tepat 100%. Nah, kalau untuk time frame mingguan ya, kalau untuk time frame mingguan ini masih merah ya, belum closing candle, masih merah ya. Kalau takutnya besok minggu depan candlenya merah sih ya, atau closing candlenya itu mungkin ya, kalau closing candlenya itu di bawah abu-abu ini ya, itu sangat-sangat lumayan bahaya sih ya di time frame mingguan ya. Paling tidak ini closing candlenya jangan merah lah, hijau ya, atau membentuk doji ya, itu cukup mungkin ada sedikit tekanan ya, demand ya, nanti demand yang masuk itu cukup lumayan banyak seperti di sinilah. Saya harap seperti ini candlenya, dan disinilah demand masuk kayak gitu guys. Saya harap seperti itu karena timingnya sangat tepat banget ini di akhir tahun ya nanti. Nah itu, tapi kurang tahu untuk besok didam dulu atau tidak kayak gitu. Kalau untuk Brace Token memang ini harganya sudah diskon ya. Kalau kita ukur, kalau dari sini ya paling dekat di sini sudah, dimana minusnya cukup lumayan banyak, apalagi kalau kita ukur di area sini itu di 70%, 60% sampai 70% itu diskon ya guys ya, diskon yang cukup lumayan besar banget ya. Kapan lagi guys? Nah itu. Tapi kalau misalkan kalian nekat ataupun ingin berkeinginan untuk nyicil ataupun serok, jangan lupa siapkan stop loss ya. Paling tidak apes-apesnya stop lossnya itu di bawah ini guys, karena kalau sudah jebol di area ini tuh sangat bahaya banget. Tapi kalau untuk menurut saya sih Brace Token susah ya menjebol area ini. Tapi bisa-bisa aja sih ya kalau untuk ya pokoknya Bitcoin lah. Tergantung, semua itu tergantung Bitcoin kedepannya seperti apa. Ya, tapi kalau untuk Bitgert saya rasa sangat susah, tapi kemungkinan juga bisa. Ya, kayak gitu. Kalau kalian siapkan stop loss di sini itu cukup lumayan besar banget lossnya ya. Kalau kita ukur dari sini, kita bawahkan sedikit ya, 30-an hampir 40%. Berarti kalian harus siap loss sekitaran segitu ya. Kayak gitu sih. Itu yang mungkin yang mau
long term ya. Kalau di sini sudah bahaya berarti bakal turun lagi, lebih baik cut loss ya. Kalau di area sini jebol, closing candle-nya di area sini jebol, lebih baik cut loss. Pasti harganya turun lagi, bisa serok yang lebih bawah. Dan kalau kita lihat di time frame mingguan, stokastik ya, seperti yang kemarin kita bahas, ini belum naik guys. Ada kesempatan untuk naik ya. Semoga aja naik nanti. Kalaupun kita lihat di histori yang sebelumnya, ini ya naik, stokastik naik, ini harganya sudah sangat pumpnya sudah sangat tinggi banget ya. Ya saya harap untuk bearish token ini kalau misalkan naik, kalau kita ukur dari ya tail to tail atau shadow to shadow ya. Nah, kemungkinan nanti bisa naik di area sini, mungkin di sekitaran 70 atau 80-an ya. Kayak gitu, syukur-syukur di sini sudah naik ya, di sekitar 90-an tergantung, atau apes-apesnya di sini ya, di sekitar 70-an kayak gitu. Ada kesempatan untuk naik ya. Nah, itu guys, mohon dicatat. Nah, untuk bearish token mungkin seperti itu dulu yang mungkin bisa saya bahas ya guys ya. Karena memang ini token itu kemarin sudah menyentuh ATH, turun, terus ada pantulan naik yang cukup keras juga, langsung turun lagi. Mungkin pola yang selanjutnya juga bakal seperti itu, kemungkinan besar seperti itu. Tapi kalau misalkan bisa breakout di area sini nih ya, dan itu cukup lumayan bagus, tanda-tanda cukup bagus untuk bearish token ya, berarti bagus, hanya termakan banyak kayak gitu, berarti banyak yang mengadopsi. Nah, itu dulu guys mungkin yang bisa saya bahas. Mungkin dari teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.